Nama Banjarnegara, kisah di balik kota penghasil salak. Banjarnegara, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam bidang pertanian. Salah satu komoditas yang paling terkenal dari Banjarnegara adalah salak, khususnya salak pondoh dan salak gading. Namun, di balik kesuburan tanahnya, Banjarnegara juga menyimpan sejarah panjang terkait asal-usul namanya. Artikel ini akan mengulas secara rinci perjalanan sejarah Banjarnegara dari zaman kerajaan hingga masa kini. Asal-usul nama Banjarnegara. Nama, Banjarnegara, berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu, Banjar, yang berarti pemukiman atau komunitas, dan negara, yang berarti wilayah atau pemerintahan. Secara harfiah, Banjarnegara dapat diartikan sebagai pemukiman yang menjadi pusat pemerintahan. Menurut berbagai sumber sejarah, Banjarnegara dulunya merupakan bagian dari wilayah kerajaan Mataram Islam yang berkembang pesat di Jawa pada abad ke-16. Wilayah ini menjadi bagian dari jalur perdagangan dan pusat pemerintahan lokal yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman dengan kerajaan yang lebih besar. Sejarah Banjarnegara dari masa ke masa. Status era kerajaan Mataram kuno dan Hindu-Buddha. Sebelum masuknya Islam, wilayah Banjarnegara sudah memiliki jejak sejarah yang panjang. Beberapa peninggalan arkeologis menunjukkan bahwa daerah ini pernah menjadi bagian dari pengaruh kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Bukti ini dapat ditemukan dalam bentuk candi-candi kecil dan prasasti yang ditemukan di sekitar Banjarnegara. Keberadaan wilayah ini dalam jalur perdagangan dan pertanian menjadikannya daerah yang penting sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. 2. Pengaruh Islam dan Kesultanan Mataram. Ketika Islam mulai berkembang di Jawa, Banjarnegara menjadi bagian dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung pada abad ke-17. Dalam catatan sejarah, Banjarnegara dikenal sebagai daerah yang memiliki komunitas pedagang dan petani yang berkembang pesat. Sultan Agung juga menggunakan Banjarnegara sebagai salah satu titik pertahanan dalam menghadapi ekspansi VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, di Pulau Jawa. Beberapa benteng dan pos penjagaan dibangun untuk mengamankan wilayah ini dari serangan musuh. 3. Masa kolonial dan pembentukan Kabupaten Banjarnegara. Pada masa kolonial Belanda, Banjarnegara mulai dijadikan sebagai pusat administrasi yang lebih formal. Belanda membagi wilayah ini ke dalam sistem pemerintahan kabupaten, yang akhirnya melahirkan Kabupaten Banjarnegara seperti yang kita kenal saat ini. Selain itu, sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda juga berdampak pada sektor pertanian di Banjarnegara. Banyak lahan yang digunakan untuk tanaman komoditas ekspor seperti kopi dan teh, meskipun masyarakat setempat tetap mempertahankan pertanian tradisional seperti padi dan buah-buahan. 4. Peran Banjarnegara dalam perjuangan kemerdekaan. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Banjarnegara menjadi salah satu basis perjuangan melawan penjajahan Belanda. Banyak pejuang dari Banjarnegara yang tergabung dalam Laskar Rakyat dan berperang melawan pasukan kolonial. Pada masa revolusi kemerdekaan, Banjarnegara menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Banjarnegara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia dan terus berkembang sebagai pusat pertanian dan perekonomian di Jawa Tengah. Banjarnegara sebagai kota penghasil salak. Salah satu keunggulan utama Banjarnegara di era modern adalah sektor pertaniannya, khususnya produksi salak. Banjarnegara memiliki iklim yang sangat cocok untuk budidaya salak, dengan tanah yang subur dan curah hujan yang cukup. Salak yang dihasilkan dari daerah ini terkenal dengan rasa manis dan teksturnya yang khas. Beberapa varietas salak unggulan dari Banjarnegara antara lain. Salak pondoh, memiliki rasa manis dengan sedikit asam, serta daging buah yang renyah. Salak gading, berwarna kekuningan dengan rasa lebih manis dibandingkan salak jenis lainnya. Salak Banjarnegara, memiliki ukuran lebih besar dan kulit yang lebih tebal, tetapi tetap manis dan lezat. Produksi salak ini tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, menjadikan Banjarnegara sebagai salah satu daerah penghasil salak terbesar di Indonesia. Pariwisata dan perkembangan Banjarnegara. Selain terkenal dengan salaknya, Banjarnegara juga memiliki berbagai destinasi wisata menarik, seperti Dieng Plateau, kawasan pegunungan yang memiliki candi-candi kuno peninggalan Hindu, kawah vulkanik, serta fenomena alam unik seperti Telaga Warna. Curug Pitu, air terjun 7 tingkat yang menjadi destinasi wisata alam favorit. Museum Kailasa, menyimpan berbagai artefak dan peninggalan sejarah dari era Hindu-Buddha hingga masa kolonial. Dengan kekayaan sejarah dan alamnya, Banjarnegara terus berkembang sebagai daerah yang menarik baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Kesimpulan, nama, Banjarnegara, mencerminkan sejarah panjang wilayah ini sebagai pusat komunitas dan pemerintahan yang telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, era Kesultanan Mataram, hingga masa kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Dengan warisan sejarah yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah, Banjarnegara terus berkembang sebagai daerah penghasil salak yang terkenal, serta destinasi wisata yang menarik di Jawa Tengah.